Tama mengangguk, saya akan pergi dulu, Anda akan menanganinya di sini. Joshua buru-buru berkata, aku akan mengantarmu pergi dari bawahanku. Tama melihat waktu, baru pukul 3 pagi. Jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Joshua berkata, bawahan itu akan mengirimmu keluar. Ketika Tama berjalan keluar dari villa, seluruh Long Island terdiam. Lagi pula, ini sudah lewat jam 3 pagi. Dan orang-orang kaya yang tinggal di sini umumnya mengakhiri kehidupan malam mereka dan memasuki alam mimpi yang penuh dengan uang dan keinginan. Tama sedang berjalan di jalan sendirian, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Dia tidak bisa membayangkan seberapa besar organisasi misterius ini nantinya. Dia mencoba 547 selama lebih dari 1 jam, dan dia bahkan tidak tahu nama organisasi misterius ini. Pada saat ini, suara dan senyum orang tuanya ketika mereka masih hidup muncul di benaknya. Ayah dan ibu dalam ingatannya tidak akan pernah mengerutkan kening atas sesuatu. Bahkan jika keduanya pergi ke Jakarta, dan menetap di sebuah rumah tua. Keduanya selalu memiliki senyum di wajah mereka. Mereka membersihkan rumah dan membeli perabotan bersama. Dan mereka selalu optimis dan menantikan kehidupan. Oleh karena itu, dia mau tidak mau bertanya-tanya apakah kematian orang tuanya disebabkan oleh organisasi misterius ini. Jika demikian, apakah orang tua merasa bahwa bahaya sudah dekat sebelum kecelakaan itu terjadi? Jika demikian, apakah mereka memiliki pengetahuan khusus tentang organisasi misterius ini? Setelah berpikir lama, Tama menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Terlalu banyak memikirkan masalah yang belum terselesaikan hanya akan membuat orang semakin lelah. Karena itu, dia memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Dan terus menggali lebih dalam ketika ada kesempatan di masa depan. Dan sekarang, masalah yang paling penting untuk dipecahkan adalah guru Leonardo yang menginginkan nyawa Hedy. Jika tidak ada yang lain, Rika akan datang besok atau lusa. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menemani istrinya menonton konser lusa. Dan kemudian akan segera berangkat ke Hong Kong. Karena dia akan bertemu guru untuk sementara waktu, dia harus memberikan identitas dan kesempatan yang cocok untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Melissa. Melissa sedang menangani bisnis resmi di kantor saat ini. Untuk beberapa alasan, pikirannya tiba-tiba kosong, dan tanpa sadar dia menyalakan komputer tablet di atas meja. Setelah membuka kuncinya, dia menemukan foto dari album foto tablet dan melihatnya dengan linglung. Adegan di foto itu adalah kantornya. Karakter di foto itu bukan dirinya, tapi Tama yang duduk di sofa. Ini diambil olehnya dengan tenang setelah dia datang ke Houston Group terakhir kali. Dia adalah orang yang aneh. Dia jarang memposting momen apapun, dan dia tidak pernah memposting selfie. Sehingga sulit untuk menyimpan foto dirinya. Karena itu, Melissa diam-diam mengambil foto dan menyembunyikannya di komputer tabletnya. Setiap kali dia memikirkannya, dia diam-diam menemukan foto itu dan melihatnya. Tepat ketika dia sedikit tersesat, telepon tiba-tiba berdering. Ketika dia melihat kata-kata "ketua" di teleponnya, dia sama bahagianya dengan seorang gadis kecil. Dia ingin segera meraih telepon, tetapi untuk beberapa alasan. Dia buru-buru meluruskan rambutnya di depan cermin yang terpantul di lemari kaca. Dan kemudian menekan kegembiraannya dan menekan tombol jawab. Suara Melissa sedikit bersemangat dan energik, tapi Tama tidak bisa memahaminya. Dia langsung ke topik dan bertanya. Melissa, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Guru Tanoto di Hong Kong? Guru Leonardo? Bagaimana Anda mengetahui tentang dia? Tama berkata, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Tapi saya tidak ingin menggunakan identitas asli saya. Jadi saya ingin bertanya apakah ada kesempatan bagus bagi saya untuk berbicara dengannya. Setelah saya pergi ke Hong Kong, aku akan bertemu dengannya secara normal. Melissa berkata, Ketua, grup Houston kami tidak memiliki urusan bisnis dengannya.
Tapi saya ingat bahwa sebagian besar bisnis utamanya adalah pengiriman laut. Sebaiknya kamu menelepon Melba dan bertanya, jika kamu menggunakan nama isu shipping, seharusnya tidak ada masalah. Dipahami, Tama tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan menelepon Melba, kamu sibuk. Melissa tidak menyangka Tama akan menutup telepon secepat ini, dan tanpa sadar berkata, Ketua, tunggu sebentar. Tama bertanya padanya, ada apa? Apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya? Melissa buru-buru berkata, ini, kau menyembuhkan penyakit ayahku sebelumnya. Orang tua saya selalu sangat berterima kasih kepada Anda, dan tidak pernah menemukan kesempatan yang baik. Ibuku memberitahuku beberapa hari yang lalu, bahwa dia ingin mengundangmu makan malam di rumah. Saya mengatakan kepadanya bahwa Anda berada di Amerika Serikat. Dan dia bertanya padaku kapan kamu akan kembali jika itu nyaman, datang untuk makan malam di rumah. Tama tahu itu ketika ayah Melissa diracun sebelumnya dan dia menyelamatkannya. Keluarganya selalu berterima kasih atas tindakannya, tetapi dia tersenyum santai. Beritahu paman dan bibi bahwa kamu tidak harus begitu sopan. Masalah sebelumnya hanya sedikit usaha. Setelah berbicara dia berkata lagi, tapi jangan khawatir, saya pasti akan meluangkan waktu untuk berkunjung setelah saya kembali. Melissa berkata dengan gembira, oke ketua, kalau begitu aku akan memberitahu ibuku itu. Ketika kamu kembali, datang ke rumah untuk makan cepat. Oke. Tama langsung setuju dan tersenyum, Melissa, kalau begitu aku akan menutup telepon dulu, dan aku akan menelepon Melba. Oke, ketua. Tama menutup telepon dan menelepon Melba, yang sekarang bertanggung jawab atas isu shipping. Di ujung telepon yang lain, Melba sama terkejutnya dengan Melissa, dan berkata, Tuan Renza, kenapa kamu meneleponku selarut ini? Tama tersenyum dan berkata, seharusnya sore di pihakmu, kan? Ya. Melba buru-buru berkata, bukankah di sana sudah larut malam? Kamu meneleponku sangat terlambat, apakah kamu tidak takut nyonya akan marah? Tama berkata dengan santai, tidak, aku di luar untuk bernapas. Oh, itu dia. Melba mengumpulkan keberaniannya dan dengan sengaja menggoda. Tuan Renza merindukanku, meneleponku, dan ingin mengobrol denganku, atau ada yang ingin kau katakan padaku? Tama tersenyum, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku ingin meminta bantuanmu. Melba sedikit kecewa di hatinya, tetapi dia berkata tanpa ragu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan saja padaku. Tama berkata, apakah Anda kenal Guru Tanoto dari Hong Kong? Guru Tanoto? Melba bertanya dengan rasa ingin tahu berkata. Orang kaya romantis yang terkenal di seluruh Hong Kong itu? Ya, Tama tersenyum, ini dia. Melba buru-buru berkata, saya tidak mengenalnya, tetapi dia kebetulan meminta asistennya datang kepada saya beberapa waktu lalu. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia ingin mengunjungi isu shipping secara langsung dan mendiskusikan kerjasama dalam bisnis pelayaran. Dia juga punya perusahaan pelayaran. Namun, karena situasi ekonomi dan pesatnya perkembangan isu shipping baru-baru ini, kondisi operasi perusahaan pelayarannya tidak terlalu bagus, kapalnya tidak cukup. Tapi kapalnya sudah 30% dari kapasitasnya menganggur dan tidak bisa diuangkan. Jadi dia benar-benar ingin bekerja sama dengan kami dan mensubkontrakkan beberapa daratan dan tautan Jepang Korea dari kami serta sumber daya rute Eropa dan Amerika. Tama bertanya padanya, kalau begitu, apakah kamu pernah mengobrol dengan pria ini? Tidak. Melba berkata, sejujurnya, kami bekerja sama dengan mereka, yaitu kami akan mentransfer bagian yang tidak dapat dimakan kepada mereka untuk beberapa biaya perantara. Ini tidak terlalu mengesankan bagi kami. Selain itu, dia meminta kita sekarang. Saya ingin menggantungnya dan meregangkannya terlebih dahulu, yang juga dapat menurunkan ekspektasi psikologisnya. Berjuang untuk yang lebih besar.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.